Kenapa? Dajjal itu adalah lambang kesesatan, lambang kebohongan. Karena sudah semakin banyaknya kebohongan, tiada hari tanpa bohong, tiada orang tanpa kebohongan, maka bohong itu sudah biasa-biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kita lanjutkan pembicaraan alamatus sa'ah, alamatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Kemarin kita telah mulai membicarakan yang pertama, munculnya Dajjal. Untuk kesempurnaan pembahasan tentang Dajjal, kita tidak bisa terlepas dari kisah Islamnya Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang mulia. Disebabkan bertemu dengan Dajjal lah Tamim Ad-Dari mengucapkan dua kalimat syahadat. Tamim Ad-Dari awalnya beragama Nasrani. Lalu Tamim Ad-Dari pergi berlayar dengan teman-temannya, naik kapal laut bersama 30 orang laki-laki. 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing, dihantam ombak, maka mereka tidak bisa menguasai karena saking derasnya ombak, badai yang menerpa mereka. Selama sebulan mereka terombang-ambing di atas laut. Maka kemudian mereka terhempaslah kepada suatu pulau yang mereka pun juga tidak kenal pulau apa namanya. Dan di sanalah mereka ketemu dengan seekor binatang yang sangat lebat bulunya, sehingga tidak bisa dibedakan mana ekornya, mana kepalanya, tebal sekali bulunya. Mereka kemudian berbincang-bincang. Dikatakan hewan tapi bisa berbahasa, dikatakan manusia tapi berbulu lebat. Mereka disambut oleh hewan tersebut. Lalu terjadilah pembicaraan ketika itu. Mereka berkata, karena kaget melihatnya, jenis apakah kamu ini? Siapakah kamu ini? Ternyata binatang itu bisa menjawab, saya adalah jassasah. Apa itu jassasah? Jassasah itu bahasa Arab artinya pengintai. Maka orang yang melakukan itu disebut dengan tajassus. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis kan ada wala tajassasu. Jangan kalian suka mengintai teman kalian. Menjadi tajassus tidak baik. Ya. Nah ini mereka bertanya, saya adalah jassasah. Lalu mereka semakin kaget lagi ketika disuruh oleh jassasah tadi, binatang yang berbulu tebal itu, pergilah ke pondok itu, ada suatu bangunan yang terpencil, pergilah ke situ, ada seseorang yang telah menunggumu di situ dan dia sangat berharap informasi dari kalian. Lalu rombongan 30 orang ini pergilah ke pondok tersebut, lalu mendapatkan ternyata di dalamnya ada seseorang yang sangat besar. Mereka tidak pernah melihat orang yang lebih besar daripada itu. Dan kedua tangannya menyatu dengan pundaknya dan diikat dengan rantai, kakinya pun juga begitu diikat dengan rantai. Maka terjadi pula lah pembicaraan dengan orang yang luar biasa ini. Ditanyakan,
Sebelum rombongan yang 30 orang ini bertanya, orang yang luar biasa tadi duluan bertanya, siapa kalian ini? Dari mana kalian? Maka orang-orang Tamim Ad-Dari yang 30 orang tadi menjawab, kami adalah orang Arab. Kami terdampar di sini, perahu kami dihempaskan gelombang, kami sampai di sini, lalu bertemu dengan yang berbulu tebal itu yang katanya Jassasah. Kami disuruh ke sini menemuimu, katanya kamu ingin mendapatkan informasi dari kami. Lalu maka kami berkata, siapa kamu ini? Berbalik Tamim Ad-Dari bertanya kepada orang yang luar biasa tadi. Lalu dia menjawab, sayalah Al-Masihud Dajjal. Sayalah Al-Masihud Dajjal. Dajjal yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kamu ingin ketahui dari kami? Lalu ia menanyakan, pertama, apakah pohon-pohon kurma itu sudah berbuah, masih berbuah? Pohon kurma di daerah Baisan, ya, ada kebun kurma di daerah Baisan, apakah masih berbuah? Kata orang besar yang luar biasa tadi. Baisan ini merupakan kota yang terletak di sebuah lembah yang berada di sebelah barat Telaga Jordan. Lalu kami menjawab, pohon-pohon itu masih berbuah. Ketahuilah sebentar lagi kebun kurma itu tidak akan lagi mengeluarkan buahnya, kata orang yang luar biasa ini. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias. Ini pertanyaan yang kedua. Beritahukan kepadaku dengan Danau Tiberias, apakah masih berair? Apakah masih ada airnya atau sudah kering? Ia menjawab, Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya menjawab, airnya masih banyak. Ya, ketika itu Danau Tiberias itu masih banyak airnya. Danau Tiberias ini terletak di antara Jordan dan Palestina, ya, di daerah Syam. Kata orang yang aneh ini yang dibelenggu tadi, sebentar lagi Danau Tiberias itu akan mengering, tidak akan lama lagi waktunya. Nah, ternyata sekarang kalau kita ke Danau Tiberias, airnya tinggal 1/4. Air danau itu sudah menyusut ke bawah, tinggal 1/4 lagi air Danau Tiberias itu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Beritahukan kepadaku tentang mata air Zughar. Zughar adalah salah satu desa di negeri Syam yang terletak di daerah pantai Laut Mati. Lalu Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya menjawab, kami melihatnya airnya masih ada. Airnya masih ada. Lalu dia mengatakan, sebentar lagi airnya juga akan menyusut. Pertanyaan yang keempat, beritakan pula kepadaku tentang Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Apa sajakah yang sudah ia lakukan? Lalu Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya menjawab, dia telah keluar dari Makkah. Dia keluar dari Makkah dan bermukim di Yathrib. Yathrib ini adalah nama daripada kota Madinah. Lalu dia tanya lagi, apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab? Kata Tamim Ad-Dari, benar, dia diperangi oleh orang-orang Arab. Lalu ia berkata, apakah semuanya telah terjadi? Nabi yang ummi itu telah keluar dari Makkah dan diperangi oleh orang-orang Arab.
Kami menjawab, iya, itu semuanya sudah terjadi. Lalu orang yang aneh tadi, yang tangannya diikat tadi berkata, sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Lebih baik bagi orang-orang Arab itu mentaati Nabi yang ummi itu. Sungguh aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Al-Masihud Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar, maka aku akan keluar dari dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu negeri pun yang tidak kumasuki illa kecuali Makkah dan Madinah. Dua tanah haram itu, kata Dajjal, ini tidak bisa saya masuki karena dijaga ketat oleh para malaikat. Tidak satu pun celah ke sana, tidak satu pun jalan ke sana kecuali telah dikawal oleh malaikat yang masing-masing memegang pedang yang tajam, kata Dajjal itu. Nah, itu yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Lalu kemudian Nabi SAW setelah selesai sholat lalu mengumpulkan para sahabatnya. Setelah selesai sholat, kalian jangan bubar dulu. Iyalah, sahabat patuh. Lalu menunggu apa yang disampaikan Nabi. Nabi naik ke atas mimbar sambil tersenyum. Saya sengaja mau, tahukah kalian kenapa saya mengumpulkan kalian? Sahabat bertanya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya sengaja menyampaikan kalian, saya sengaja mengumpulkan kalian, bukan ada berita gembira, bukan ada berita ancaman, tidak. Tapi saya menyampaikan kepada kalian, Tamim Ad-Dari telah berbaiat kepadaku. Dia menceritakan pengalamannya selama sebulan terhempas gelombang bertemu dengan Dajjal, persis apa yang telah saya sampaikan kepada kalian, kata Nabi SAW. Nah, jadi saudara-saudara kaum muslimin, walhasil Dajjal itu sudah ada, Dajjal itu sudah lahir, Dajjal itu sudah hadir, menunggu saatnya Allah izinkan dia muncul. Dan inilah fitnah yang sangat luar biasa, sampai para nabi dan rasul mengingatkan tentang bahaya Dajjal ini. Nah, saudara-saudara, Dajjal ini tidak akan keluar sampai orang melupakannya. Karena para nabi dan rasul ya selalu menyampaikan bahaya Dajjal. Para ulama, para khatib selalu menyampaikan bahaya Dajjal di mimbar. Tapi sampai saatnya nanti orang akan melupakan Dajjal. Kenapa? Dajjal itu adalah lambang kesesatan, lambang kebohongan. Karena sudah semakin banyaknya kebohongan, tiada hari tanpa bohong, tiada orang tanpa kebohongan, maka bohong itu sudah biasa-biasa saja. Maka puncak kebohongan pun juga sampai dilupakan orang. Apa kata Nabi SAW? Wa innahu wallahi la taqumu as-sa'atu hatta yakhruju 30 kadzaban akhiruhumul a'war ad-dajjalu mamsuhul 'ainil yusra. Sungguh demi Allah, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya 30 orang pendusta. Munculnya 30 orang pendusta. Yang terakhirnya pendusta itu adalah Dajjal yang buta sebelah mata kirinya, yang picak mata kirinya. Nah, sekarang kita telah menemukan bukan 30 pendusta, malah lebih. Di berbagai sektor banyak kedustaan. Di dunia politik, dunia sosial masyarakat, di mana saja, di partai-partai,
Bahkan dalam Islam itu sendiri ada kedustaan. Orang berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ketika Allah menurunkan nikmatnya, menurunkan hujan, orang lupa hujan itu atas nikmat Allah. Apa yang orang katakan? Oh, hujan kan Imlek. Kenapa hujan terus? Karena Imlek. Bukan rahmat Allah. Mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan Rasul. Banyak terdapat hadis-hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang. Nah, sekarang insyaallah sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab. Kita sudah mulai menerima WA, menerima SMS. Siapa yang menghidupkan malam bulan Rajab, hatinya tidak akan mati. Ya, ini hadis yang berkembang. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, diampuni dosanya selama 3 tahun. Yang berpuasa 2 hari bulan Rajab, 3 hari bulan Rajab, pahalanya bukan main. Sudah banyak di-share di SMS, di WA. Mereka menyandarkan kepada kata Nabi SAW. Ini adalah kedustaan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyampaikan tentang keutamaan Rajab. Nah, kita agak menukik di bulan Rajab. Ya, sebentar lagi akan datang bulan Rajab. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah penulis kitab Bulughul Maram. Beliau pensyarah Sahih Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamih wala fi siyami syai'in minhu wala fi qiyamil lailatin makhsusatin fih hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak dijumpai hadis yang sahih yang dapat dijadikan hujah mengenai keutamaan Rajab. Puasa Rajab, puasa pada hari tertentu di bulan Rajab, beribadah di malam tertentu di bulan Rajab, termasuk peringatan Isra Mi'raj nanti tanggal 27 Rajab. Kata Ibnu Hajar, wa qad sabaqani ila jazmi bidzalikal Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Sebelum ini sudah dipastikan oleh Imam Al-Hafiz Abu Ismail Al-Harawi. Beliau telah berkata, apa kata beliau? Ammal hadithul waridatu fi fadli Rajab aw fadli siyamih aw siyami syai'in min sarihatan fahiya ala qismain dha'ifatin wa mawdu'atin. Adapun hadis-hadis mengenai keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa Rajab atau puasa pada hari tertentu di bulan Rajab cukup jelas, cuman 2 macam saja. Cuman 2 macam saja. Dha'ifatin wa mawdu'atin. Dhaif dan maudhu'. Dhaif artinya lemah, maudhu' artinya palsu. Jadi tidak ada hujah yang bisa dijadikan dalil untuk puasa Rajab, ibadah tertentu di bulan Rajab. Ini adalah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka carilah tempat tinggal di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita sampaikan bahwa sebelum Dajjal datang, kedustaan-kedustaan sudah mulai banyak bermunculan. Kedustaan-kedustaan sudah mulai banyak bermunculan. Nah, maka orang sampai lupa kepada Dajjal, karena imam juga sudah mulai jarang membahas Dajjal, karena takut ada yang tersinggung. Karena sudah banyak di berbagai lini kehidupan kebohongan, kedustaan. Kalau berbicara Dajjal pasti berbicara kebohongan, pasti ada yang tersinggung, maka orang takut berbicara Dajjal. Ketika Dajjal tidak lagi dibicarakan, maka ketika itulah
munculnya Dajjal. Dajjal tidak akan muncul sebelum orang melupakan Dajjal itu sendiri. Nah, lalu bagaimana akhirnya Dajjal ini? Dajjal ini akan mati dieksekusi oleh munculnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ini akan mengakhiri hayatnya di tangan Nabi Isa alaihi salam. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat yang kedua, munculnya atau turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa belum meninggal. Yang katanya disalib di kayu palang, keyakinan orang-orang Kristiani, padahal sebenarnya Nabi Isa tidak disalib. Beliau belum meninggal. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jelasnya? Akan kita bahas nanti 15 hari yang akan datang, tanda-tanda besar hari kiamat yang kedua, turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Subhanallah.